Saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan ibu hamil di dalam ruko di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di kediamannya di Bandar Lampung. Pelaku ditangkap anggota Polsek Kelapa Gading di kediamannya di Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Pelaku yang merupakan warga Teluk Betung Barat ditangkap atas kasus pembunuhan ibu hamil di dalam ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil visum yang kami terima sementara dari RS Polri Kramat Jati menerangkan bahwa memang korban dalam kondisi hamil, Bang Yasir. Seorang ibu hamil ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah ruko di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu 20 April 2024. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan korban tewas akibat dibunuh. Polisi pun berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan. Polisi menyebut korban dan pelaku saling kenal dan baru beberapa hari tinggal di Jakarta. Bahkan mereka bersama-sama berangkat dari kampung ke Jakarta untuk melamar pekerjaan. Yang bersangkutan, korban dan pelaku ini bersama-sama datang dari kampung dari luar kota untuk awalnya melamar pekerjaan dan tinggal di ruko tersebut. Karena ruko tersebut belum beroperasi, masih dalam proses pembukaan. Oke, artinya ini baru sampai Jakarta dan baru melamar bekerja, begitu ya, Pak Emir? Iya, Bang Yasir, mereka baru diterima dan beberapa hari baru tinggal di Jakarta, Bang Yasir. Sebelum ditemukan tewas, dalam rekaman CCTV di ruko terlihat korban sempat bertemu dengan pelaku pada Jumat 19 April lalu. Tampak korban berbincang dengan pelaku yang kemudian pergi meninggalkan ruko dengan membawa koper. Saat ini pelaku pembunuhan terhadap ibu hamil ini pun telah ditangkap dan dalam pemeriksaan polisi. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lanjut soal pembunuhan perempuan di ruko Kelapa Gading kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, pelaku pembunuhan sudah ditangkap, lalu sudah adakah informasi sebenarnya adakah hubungan antara korban dan pelaku? Paskali, sementara informasi yang kami kantongi dari pihak kepolisian, di sini dari pihak Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, ini informasi yang memang kami dapati atau disampaikan memang dari pihak kepolisian sebelum akhirnya pelaku ini ditangkap baru-baru ini adalah memang adanya hubungan, dalam tanda kutip, hubungan gelap antara korban dan juga pelaku. Kenapa demikian? Karena informasi dari pihak kepolisian untuk korban sendiri ini sudah memiliki keluarga, artinya sudah mempunyai suami, kemudian juga korban ini merupakan ibu dengan 3 orang anak. Kemudian kalau terkait dengan hubungan antara korban dan pelaku, sementara informasi yang kami kantongi kembali adalah bahwa memang antara korban dan pelaku ini diduga sudah memiliki hubungan kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Kemudian yang terbaru bahwa tadi juga sudah disampaikan, pelaku dan korban ini yang memang bertempat tinggal atau memang berasal dari Sumatera, khususnya di sini dari Bandar Lampung, kemudian menuju ke Jakarta dan bekerja di salah satu kedai yang dimana kedai merupakan salah satu tempat kami melaporkan saat ini, yakni di kedai yang terletak di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, sampai dengan saat ini beberapa hal juga menjadi pertanyaan di sini sebenarnya, Paskalis, terkait dengan cara pelaku menghabisi korban, dan juga tadi sudah diketahui bahwa pada saat korban ini tewas di tangan pelaku, posisinya dari hasil visum bahwa korban ini tengah berbadan 2 atau tengah mengandung. Nah, kalau kami gambarkan untuk saat ini di TKP tempat kejadian perkara
di mana tewasnya seorang ibu hamil di ruko yang terletak di Kelapa Gading ini, Pak Skalis dan juga saudara, sebenarnya untuk tempatnya sendiri ini cukup ramai, artinya berada di pinggir jalan. Kemudian untuk dari sisi kanan dan juga kiri juga tampak adanya penghuni dari pemilik ruko. Kemudian kalau kami melihat sampai dengan saat ini juga masih terpantau adanya di garis polisi yang terpasang. Nah, kami melihat juga memang ada beberapa penuturan dari saksi. Sebelumnya saksi yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, keterangannya menyebutkan bahwa memang sempat adanya cekcok. Kemudian ini juga terlihat dari rekaman CCTV yang terbaru, bahwa pagi ini kami mencoba untuk bertanya kepada pihak security, yang dimana nggak disebutkan namanya memang, tapi security ini mencoba untuk masuk ke dalam. Tadi untuk pantauan dan keterangan dari security menyebut bahwa memang ketika masuk ke dalam, posisi korban ini ditemukan di lantai 2, kemudian dalam posisi terlentang dengan pakaian setengah berbusana. Nah, tadi juga kami tanyakan sebenarnya bagaimana kondisi pada saat ditemukan. Korban ini memang kondisinya memang terlihat adanya simbah darah di samping dari korban ini sendiri, dan memang tidak ditemukan kalau dari pandangan fisik atau pandangan mata adanya bekas luka tusukan atau penganiayaan. Artinya kalau dari tadi dugaannya melihat memang adanya duga-dugaan itu. Kemudian kalau misalkan kita melihat Pak Skalis dan juga saudara, untuk saat ini kita tahu bahwa sudah ditangkap pelaku, yakni di sekitar Bandar Lampung atau tempat tinggal dari pelaku ini sendiri. Kemudian untuk detailnya kita akan mengetahui lagi nanti tentunya dari pihak kepolisian, karena rencananya pihak dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara akan menggelar press release terkait pengungkapan kasus ini. Apakah nanti adakah tersangka-tersangka baru dan juga status dari pelaku ini seperti apa. Kemudian kita akan menantikan juga motif pelaku melakukan hal demikian kepada korban ini apa, dan juga hal-hal lain yang tentu akan lebih spesifik disampaikan oleh pihak kepolisian. Pak Skalis. Anda Aprilia, terima kasih melaporkan langsung dari area Kelapa Gading, Jakarta.